Berikut uraian mengenai penyebab demonstrasi besar-besaran protes yang sedang terjadi di Nepal akhir-akhir ini. Latar belakang, beberapa faktor lama dan pendek telah menyebabkan kemarahan publik di Nepal memuncak. Protes ini dipicu oleh masalah kebijakan baru tapi juga mencerminkan frustrasi yang lebih dalam terkait ketidakadilan, korupsi, dan kegagalan pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat, terutama kaum muda. Penyebab langsung dan pemicu. Beberapa pemicu langsungnya adalah 1. Larangan terhadap platform media sosial. Pemerintah Nepal memblokir sekitar 26 platform media sosial termasuk Facebook, X atau Twitter, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya karena platform-platform tersebut belum mendaftar secara resmi sesuai regulasi baru dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Banyak orang terutama generasi Z Gen Z melihat ini sebagai langkah represif yang membatasi kebebasan berekspresi. 2. Korupsi dan nepotisme. Isu korupsi sudah lama menjadi masalah besar di Nepal. Ada berbagai kasus korupsi yang dilaporkan tapi dianggap tidak pernah diusut secara menyeluruh atau hukuman yang dijatuhkan dinilai tidak sepadan. Kaum muda merasa bahwa pejabat pemerintah dan elit politik hidup dalam kemewahan, sementara kondisi ekonomi umum tetap sulit. 3. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan kinerja politik. Protes juga didorong oleh rasa bahwa pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengangguran, infrastruktur, pelayanan publik. Ketidakstabilan politik juga disebut-sebut, seringnya pergantian pemerintahan, ketidakjelasan kebijakan, dan krisis kepercayaan terhadap tokoh politik. 4. Pengaruh generasi muda dan media sosial. Banyak protes dikoordinasi lewat media sosial, dan kaum muda menggunakan media digital untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Keputusan pemerintah membatasi akses ke platform sosial dianggap sebagai pemicu yang membuat banyak orang keluar dari online ke aksi nyata di jalan. Dampak dan perkembangan. Protes meluas ke beberapa kota, tidak hanya di ibu kota Kathmandu. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, dengan jumlah korban jiwa dan luka-luka. Pemerintah akhirnya mencabut larangan terhadap media sosial yang ditekan oleh protes. Tuntutan utama demonstran. 1. Cabut larangan media sosial. Ini tuntutan paling mendesak. Gen Z merasa dilarangnya akses ke media sosial adalah serangan terhadap kebebasan berekspresi. Setelah tekanan besar, pemerintah akhirnya mencabut larangan tersebut. 2. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Massa menuntut agar kasus-kasus korupsi diusut secara tuntas. Ada juga dorongan agar pejabat tinggi yang diduga terlibat korupsi mundur atau diadili. 3. Peningkatan layanan publik dan kondisi ekonomi. Demonstran menyoroti pengangguran tinggi, inflasi, dan kurangnya peluang kerja. Mereka menuntut agar pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi rakyat ketimbang memperkaya elit politik. 4. Pembatasan gaya hidup mewah pejabat. Kritik besar diarahkan pada anggota parlemen dan elit yang sering menggunakan fasilitas mewah hotel, mobil dinas, perjalanan luar negeri, sementara rakyat biasa kesulitan. Hal ini menjadi simbol ketidakadilan sosial yang memicu amarah publik. 5. Isu monarki di sebagian kelompok. Ada juga demonstrasi kecil yang menuntut kembalinya monarki raja sebagai simbol stabilitas, karena frustrasi dengan sistem politik multiparti yang dianggap gagal membawa kesejahteraan. Kemungkinan arah dan dampaknya. Tekanan terhadap pemerintah. Pemerintah Nepal PM Puspa Kamal Dahal, Prachanda, kemungkinan akan menghadapi krisis kepercayaan lebih dalam. Jika protes terus membesar, bisa terjadi reshuffle kabinet atau bahkan percepatan pemilu. Kebangkitan generasi muda, ini disebut sebagai gerakan Gen Z di Nepal. Karena didorong anak muda yang terbiasa dengan digitalisasi. Mereka berpotensi menjadi kekuatan politik baru. Risiko instabilitas politik. Nepal sudah lama mengalami pergantian pemerintahan yang cepat. Protes ini bisa memperburuk instabilitas, apalagi jika tuntutan ekonomi tidak segera dijawab. Isu monarki bisa membesar. Jika kepercayaan pada partai politik makin runtuh, tuntutan mengembalikan raja, walau kecil sekarang, bisa menjadi arus yang lebih besar. Jadi, demo di Nepal bukan hanya soal media sosial, tapi lebih dalam, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, ketidakpuasan ekonomi, serta keresahan generasi muda terhadap masa depan mereka. Berikut timeline singkat perkembangan protes di Nepal tahun 2025 agar lebih mudah dipahami. Timeline protes Nepal 2025. Awal September tahun 2025, pemerintah Nepal memblokir 26 platform media sosial Facebook, X atau Twitter, WhatsApp,
YouTube, dan lain-lain, dengan alasan perusahaan tersebut belum mendaftar sesuai regulasi baru. Beberapa hari kemudian, gelombang protes besar dimulai, terutama dari kaum muda, Gen Z. Mereka menilai kebijakan ini membatasi kebebasan berekspresi. Isu lain seperti korupsi, gaya hidup mewah politisi, dan kondisi ekonomi ikut diangkat. Tanggal 8 September tahun 2025, bentrokan besar terjadi di beberapa kota, termasuk Kathmandu. Tercatat 6 orang tewas dan ratusan luka-luka akibat kekerasan antara polisi dan demonstran. 9 sampai tanggal 10 September tahun 2025, protes meluas, tidak hanya soal media sosial, tapi juga tuntutan akuntabilitas pemerintah. Beberapa kelompok mulai menyuarakan pemulihan monarki karena frustrasi dengan sistem demokrasi. Tanggal 11 September tahun 2025, gedung parlemen dan hotel mewah yang sering digunakan pejabat menjadi sasaran simbolis protes. Muncul narasi bahwa politisi hidup mewah sementara rakyat menderita. Setelah tekanan meningkat, pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial. Namun, protes belum berhenti karena masalah mendasar seperti korupsi dan ketidakadilan sosial masih jadi tuntutan utama. Kesimpulan, protes di Nepal pada 2025 berkembang dari isu teknis larangan medsos menjadi gerakan sosial besar yang menggugat korupsi, gaya hidup elit, dan kegagalan sistem politik.